Tragedi nasional Gerakan 30 September G30S 1965 di Jakarta memang sudah lama berlalu. Tetapi dalam konteks tertentu, peristiwa yang menjadikan PKI sebagai terdakwa dan bahkan terpidana mati itu tergolong sejarah kontemporer. Tak heran geger di malam jahanam itu getarannya masih terasa sampai sekarang, termasuk di Sumatera Barat. Narasi-narasi seputar peristiwa puluhan tahun yang lalu dengan segala macam aksentuasinya masih terasa bergema dan digemakan secara berulang, terutama setiap bulan September. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Sampai belasan jam setelah G30S meletus, masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah pada umumnya masih buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota pada dini hari sebelumnya. Pengumuman Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa Pasukan Penjaga Istana Presiden lewat RRI pada pagi sampai sore 1 Oktober 1965 tentang adanya Gerakan 30 September yang dilakukan untuk melindungi Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal, dan pengumuman tentang pembentukan Dewan Revolusi di mana ketuanya adalah Untung sendiri, telah menjadi tanda tanya besar bagi mayoritas rakyat, bahkan juga sebagian kalangan elit. Baru pada malamnya ketika Pangkostrat Maijen Soeharto atas nama Mempangat menyampaikan pengumuman yang isinya sangat berbeda, bahwa telah terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat termasuk Menpangat Ahmad Yani oleh kelompok yang bersenjata yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kebingungan di kalangan masyarakat mulai berkurang. Sejumlah pihak termasuk di daerah seperti di Sumatera Barat mulai mengarahkan telunjuknya kepada PKI sebagai dalang geger G30S 1965. Sejumlah kalangan di Padang, yakni mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam, kelompok mahasiswa yang sering mendapat tekanan PKI pada masa Orde Lama, dan awak ex Aman Makmur, koran yang dibridle penguasa demokrasi terpimpin, sudah berani mengatakan bahwa tragedi berdarah itu didalangi PKI. Mereka melakukan aksi-aksi spontan dengan melakukan coret-coret dengan pesan bernuansa anti-komunis pada malam 3 Oktober. Mereka tak hanya menuding PKI sebagai dalang kudeta, tapi juga menyebut tokoh-tokoh komunis, baik kategori tokoh nasional maupun lokal, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan para perwira TNI AD. Namun aksi-aksi yang pada mulanya mendapat backup diam-diam dari sejumlah perwira kanan di Kodam 3 membawai daerah Sumbar dan Riau itu tidak berlangsung lama. Mereka kemudian mendapatkan peringatan dari pejabat Kodam lainnya. Resistensi dari perwira kiri di badan militer daerah yang jumlah dan pengaruhnya memang masih dominan membuat aksi anti-komunis pada tahap permulaan di kota Padang itu harus terhenti. Realitas politik itu pula menjadi penjelas mengapa aksi-aksi anti-komunis pasca Gestapo di Sumatera Barat sesudah 1 Oktober 1965 dan awal 1966 tidak seeksesif di Jawa. Ketika kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, berdiri di Jakarta akhir Oktober 1965, perwakilan di Sumatera Barat justru baru terbentuk pada tahun berikutnya. Begitu juga Kesatuan Aksi Pelajar, KAPPI, Sarjana Kasih, Guru Kaki, dan lainnya. Aksi-aksi anti-komunis dan Orde Lama di Sumatera Barat
baru efektif justru setelah Soeharto lewat surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar membubarkan PKI dan mengamankan mereka yang dianggap terlihat dan terkait G30S. Sejak itu aksi-aksi Angkatan 66 Sumbar bahkan tak kalah eksesif dibandingkan rekan mereka di Jawa. Mereka aktif melakukan unjuk rasa, termasuk melakukan sweeping terhadap orang-orang komunis dan bahkan mereka yang dianggap sebagai unsur Orde Lama. Di antara aksi yang terkenal adalah pencopotan tanda pangkat Jaksa Tinggi Sumbar, Soeharno, yang mereka indikasikan sebagai komunis. Aksi itu dipimpin Said Al-Bahaudin, tokoh mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan mantan anggota pasukan PRRI. Aksi-aksi itu kemudian mendapat sokongan terutama Pangdam yang baru, yakni Poniman, seorang perwira pro Soeharto asal Divisi Siliwangi, dan Rektor UNAD Harun Zain, walaupun sebelumnya kedua tokoh ini tidak mengetahui adanya aksi sweeping atas pejabat kejaksaan tinggi itu. Aksi heroik lainnya adalah demonstrasi Tritura, 3 tuntutan rakyat, dan Ampera, amanat penderitaan rakyat, oleh pelajar-pelajar Bukit Tinggi. Namun aksi-aksi di tahun 1966 itu juga bisa dianggap bernuansa rasial. Mereka menanggalkan papan nama berhuruf Cina. Aksi itu bahkan menimbulkan korban jiwa, yakni Ahmad Karim, pelajar STM Bukit Tinggi, asal Pasaman, yang ditembak oleh anggota militer dari Korem setempat. Gugurnya Ahmad Karim memicu unjuk rasa lebih besar di berbagai kota Sumatera Barat. Memenuhi tuntutan demonstran, Ahmad Karim kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Ampera dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Tinggi. Ketika mahasiswa di Jawa mulai mengarahkan tuntutannya pada Presiden Soekarno yang dianggap harus bertanggung jawab atas G30S dan kekacauan ekonomi Angkatan 66 Sumbar yang sebagian merupakan ex-PRRI itu juga melakukan tuntutan serupa. Di tanah Minangkabau, sebenarnya aksi-aksi yang mengarahkan pada Soekarno berlangsung jauh sebelum sidang MPRS yang melengsarkan Presiden pertama RI itu. Hanya saja aksi-aksi pendahuluan yang dilakukan sejumlah elemen lokal terhenti karena ada resistensi dari para simpatisan Presiden Soekarno di badan militer daerah. Sebagaimana di Jawa, Bali, Sumatera Timur, dan sejumlah daerah lainnya, tragedi G30S dalam konteks Sumbar tak hanya diwarnai aksi-aksi sporadis golongan pelajar dan mahasiswa di daerah perkotaan, tapi juga kembali riuh oleh berbagai pertentangan dan konflik sosial sampai ke nagari-nagari desa di Minangkabau. Pertentangan sosial yang timbul selama pergolakan PRRI seolah bersambung pada masa pasca G30S. Dalam pertentangan itu bahkan ada anggota masyarakat yang menyertakan dendam pribadi di antara sesama dalam suatu kaum, kampung, dan nagari. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmengertian dari sebagian aparat yang bertugas di wilayah itu terhadap persoalannya. Terhadap persoalan sebenarnya karena mereka hanya mendapatkan informasi sepihak. Tidak heran saat aksi penumpasan PKI, para anggota OPR mendapatkan tindakan pembalasan dari mereka yang merasa dirinya dizalimi di masa penumpasan PRRI. Seperti di tempat lain, tak jarang juga sasaran aksi balas dendam pasca Gestapo di Sumbar adalah mereka hanya ikut baris berbaris semasa demokrasi terpimpin. Mereka dipenjarakan atau dibunuh dan keluarganya dipermalukan. Bagaimanapun setelah Orde Baru Soeharto berkuasa terjadi banyak perubahan, utamanya di bidang ekonomi, karena ditopang stabilitas politik. Sejak awal berkuasa, rezim Orde Baru sudah memilih menerapkan kebijakan ekonomi bercorak liberal dengan antara lain memberi karpet merah kepada pemodal asing dan pemodal dalam negeri sendiri. Ekonomi ekstraktif yang mengandalkan SDA yang melimpah menjadi katalisator pembangunan ekonomi Orde Baru. Terlepas bahwa terdapat banyak kelemahan mendasar seperti membiarkan konglomerasi, korupsi, dan ketimpangan,
tetapi secara umum pertumbuhan dan kinerja ekonomi rezim Orde Baru menakjubkan. Bagi Sumatera Barat, masa Orde Baru adalah masa titik balik dalam sejarah dengan daerah ini. Terdapat perubahan-perubahan penting pasca Gestapo di Sumbar, sekalipun perubahan itu harus disesuaikan dengan kemauan penguasa di Jakarta. Pada masa itu memang tak ada pilihan lain bagi Sumbar yang babak belur akibat penumpasan pemberontakan PRRI yang melibatkan mayoritas rakyat daerah dan tekanan politik pada masa pra-Orde Baru kecuali berkompromi dengan sistem kekuasaan baru yang terpusat. Dari hasil kompromi itu, daerah mendapatkan manfaat di mana terjadi pembangunan yang pesat setidaknya jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya G30S. Namun efek dan eksesnya juga menjadi sebanding, walaupun hal hampir serupa juga terjadi di banyak daerah lain. Di bidang politik umpamanya, elit Sumbar atau Minangkabau harus menerima syarat untuk memenangkan Golkar dalam pemilu Orde Baru dengan mereduksi kekuatan politik yang sejatinya punya akar kuat di daerah ini, yakni politik Islam, khususnya sebelumnya diwakili Masyumi, partai pilihan mayoritas Minang pada pemilu pra-Orde Baru. Begitu juga suara-suara kritis yang pernah berkumandang di masa 1950-an juga dipaksa menyusut drastis pada masa Soeharto. Suatu keadaan yang berdampak panjang hingga dewasa ini. Itulah tadi ulasan singkat kami tentang Sumbar dan G30S-PKI. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.